Sudah, Oke, sip. Sudah, sudah Bu. muncul ya slide saya teman-teman. Ini juga mungkin sudah dilihat teman-teman di learning kita. Saya mulai, selamat malam semuanya. Semoga dalam kondisi sehat-sehat gitu ya. Eh, kita lanjutkan materi selanjutnya. Kalau minggu lalu sudah di tahap consideration, orang sudah punya kecenderungan mau beli produk gitu ya, pengen apa gitu ya, dan sudah mulai riset. Nah, sekarang ini kita bahas intent dalam marketing funnel. Nah, intent sendiri tuh sudah ada niat gitu ya. Jadi customer kita itu sudah punya niat dalam tahap pembelian. Jadi mungkin di sini cukup membantu marketer untuk eh, memberikan sinyal-sinyal yang lebih kencang lagi supaya yakin, tambah yakin dan tinggal melakukan pembelian gitu. Nah, tahap intent ini adalah saat calon pelanggan atau customer itu menunjukkan niat yang kuat, sudah tahu, udah mau check out aja atau bahkan sudah masukin ke keranjang, cuman belum tahu kapan check outnya gitu ya. Nah, tahap ini mereka telah melewati fase riset, udah ngeklik toko kanan kiri ABC produknya yang sama dengan toko yang macam-macam, lihat range harganya, lihat reviewnya gitu ya, teman-teman. Dan mereka tuh sebenarnya udah siap melakukan pembelian. Nah, di tahap ini strategi pemasaran harusnya fokus mendorong pelanggan untuk mengambil tindakan yang menciptakan urgensi. Jadi eh, pasnya di momen-momen kasih flash sale gitu ya atau bundling. Nah, atau tambahan diskon gitu ya. Biasanya teman-teman dapat notification gitu ya, yang di keranjang gitu ya muncul. Ini harganya lebih murah dari waktu Anda mau coba check out lo gitu ya. Biasanya kasih pemberitahuan kayak gitu. Nah, aktivitas pada tahap intent ini bertujuan untuk memastikan bahwa niat pembelian segera diwujudkan. Jadi dengan hal-hal yang dilakukan tadi, berharapnya customer segera check out gitu ya. Nah, tahap ini merupakan tahap penting di mana perusahaan itu harus bisa menghilangkan keraguan dan memberikan dorongan agar yang tepat supaya mereka bisa melakukan pembelian gitu. Nah, aspek pentingnya yang pertama pada intent itu adalah menciptakan urgensi tadi. Contohnya kasih promo terbatas gitu ya, diskon khusus gitu. Kemudian diskon tambahan toko mungkin kalau memungkinkan gitu ya, atau penawaran eksklusif yang memotivasi mereka untuk lebih cepat melakukan pembelian. Kemudian yang kedua adalah penawaran yang menggiurkan. Nah, ini biasanya eh, di beberapa toko ngasih bonus khusus gitu ya. Jadi paket misalkan apa ya, skincare gitu ya, skincare beli cushion dapat eh, kits tambahan gitu, entah cuci muka, entah apa gitu yang kecil-kecil kayak gitu. Itu mungkin cukup menarik juga untuk customer gitu ya, dan sehingga bisa jadi faktor pendorong untuk mengkonversi niat atau intent itu untuk jadi pembelian atau purchase gitu. Penawaran ini mungkin bisa sifatnya personal gitu kan. Teman-teman yang mungkin sudah melakukan atau pelaku industri digital di e-commerce gitu pasti yakin punya tim atau sendiri melakukan orang-orang yang sudah check out itu biasanya kita dikasih notif juga kan, nggak tahu mungkin ya di sehingga bisa ngasih tambahan notifikasi secara personal kayak tadi. Yang ini lagi live loh, kamu bisa pakai diskon live misalnya kayak gitu. Kemudian retargeting dan follow up. Nah, calon pelanggan yang udah masukin barang-barang ke keranjang dan belum selesai eh, apa ya transaksinya gitu ya, perlu diingatkan lagi ya mungkin eh, biasanya itu secara langsung kadang-kadang kalau kita udah masukin barang ke keranjang buka apa gitu ya, lagi lihat di website tertentu gitu, iklannya muncul gitu ya teman-teman. Nah itu juga bisa pasang iklan ya. Akhirnya kita pasang iklan di Google Ads gitu ya. Akhirnya muncul juga nih apa yang mereka targetkan gitu, atau apa yang mereka inginkan. Kemudahan transaksi. Nah ini penting banget. Karena apa? Karena kadang-kadang ketika kita udah check out, pertimbangannya adalah, wah aku nggak punya kartu kredit nih. Misalkan kalau dulu
ingat banget kalau masih zamannya Alibaba ya, mungkin ya AliExpress itu bayarnya harus PayPal atau kartu kredit di mana nggak semua orang punya gitu. Jadi agak susah gitu. Padahal sebenarnya barangnya lucu-lucu, murah-murah gitu. Akhirnya ya biasanya sih ada beberapa yang bisa nebeng temen gitu ya, beli barengan gitu. Tapi yang nggak punya PayPal kan cukup rumit gitu ya ngurusnya PayPal. Terus habis itu ya jadinya cancel, nggak jadi beli gitu. Dan ini kita di tahap intent ini sebagai perusahaan atau penjual sebaiknya sudah memberikan kemudahan itu supaya ya transaksinya lebih lancar gitu. Kemudian contoh implementasi Inten ini di perusahaan manufaktur. Nah, kalau manufaktur perusahaan besar itu biasanya fokusnya ke B2B. Jadi karena mereka nggak jual barang ke end user biasanya karena mungkin produknya terbatas untuk perusahaan sesama perusahaan gitu ya, emang diciptakan itu eh, jadi pembelinya korporat gitu biasanya dan mungkin ada negosiasi khusus gitu ya, belinya lewat jalur khusus, mungkin nggak melalui e-commerce tapi lebih ke web khusus gitu ya, dan ada PIC yang memang benar-benar menangani itu dan mereka cukup paham dengan produknya gitu. Contoh aktivitasnya yaitu mungkin memberikan atau harga khusus gitu ya, karena memang pembelinya sudah niche, sudah sangat spesifik gitu ya, perusahaan manufaktur. Contohnya seperti Astra Ortopad gitu ya, jualnya kemana gitu. Mereka tahu distributornya siapa gitu ya, mereka kasih diskon volume. Jadi dengan pembelian berapa kontainer gitu ya, kemudian mereka kasih diskon-diskon itu gitu. Kemudian demo produk. Nah, ini seperti mesin-mesin atau alat berat dari UT, United Tractor gitu sering kali menawarkan uji coba nih. Oh, ini kita punya teknologi baru nih, mungkin bisa didemokan gitu. Nah, dari sana pembelinya, penggunanya juga yang mungkin perusahaan-perusahaan besar ya kayak kontraktor-kontraktor besar kayak gitu yang akhirnya mereka tahu tentang produk yang mereka perlukan sebenarnya. Oh, bisa coba nih kayak gini ya ternyata. Nah, setelah itu mereka mungkin punya niatan untuk akhirnya beli gitu atau upgrade produk lah minimal gitu. Kemudian yang terakhir adalah presentasi proposal dan garansi. Nah, ketika calon pelanggan sudah tahap intent atau niat beli, perusahaan bisa memberikan presentasi proposal lengkap dan garansinya mungkin ya. Dan kalau di Inten ini kadang-kadang layanan purna jual tuh sangat mempengaruhi gitu. Nanti misalkan ada kendala, siapa yang mau bantu? Kayak gitu-gitu. Itu akhirnya membantu meningkatkan keputusan pembelian. Gitu. Ini contoh implementasi Inten di perusahaan jasa. Kalau di jasa ini kan sesuatu yang intangible sebenarnya nggak kelihatan, tapi orang bisa rasakan gitu ya. Jadi ini udah langsung pasti eh, terpengaruh dengan emosi, kemudian hal-hal yang bisa dirasakan langsung oleh customer-nya. Nah, tahap intent biasanya ditandai dengan calon pelanggan yang menghubungi perusahaan untuk mendapatkan informasi lebih detail, melakukan konsultasi, dan meminta penawaran harga. Nah, karena jasa ini biasanya eh, juga memberikan konsultasi gratis dulu. Contohnya kayak Miracle yang biasanya Bu Yatni sempat ceritakan gitu ya. Kita bisa konsultasi gratis dulu di awal, kemudian baru nanti ada rekomendasi produknya gitu. Nah, kalau di sini mungkin saya contohkan pakai Ruang Guru gitu ya. Biasanya di awal-awal juga trial gratis gitu, nyoba ngerjain atau lihat lecture-nya, kemudian ngerjain soal-soalnya gitu ya. Kemudian kalau berminat baru nanti bisa langganan gitu ya. Atau menawarkan akses gratis ke beberapa materi gitu. Mungkin lagi trennya materi sekarang kayaknya sih beberapa waktu ini CPNS gitu ya lagi mau eh, rekrutmen gitu ya, banyak rekrutmen. Nah, itu mungkin mereka akan banyak pasang iklan di sana gitu. Kemudian supaya memancing nih. Kalau misalkan yang awalnya belum tahu tipe-tipe soal CPNS itu apa, oh TWK, TIU atau apa itu kira-kira eh, seperti apa sih contohnya? Nah, itu mereka bisa lihat dan mungkin setelah nyoba ada intens atau ada niat untuk mau eh, berlangganan gitu. Kemudian contoh aktivitas yang lain yaitu memberikan penawaran waktu terbatas. Nah, ini contohnya promosi.
kartu kredit ya, bank-bank kayak gitu biasanya kasih bunga rendah, tapi dalam jangka waktu tertentu atau bebas biaya administrasi setahun. Nah, ini tuh pinter banget sebenarnya. Bapak Ibu yang punya kartu kredit pasti kebanyakan tuh lupa eh, tahunannya kapan gitu. Dan itu otomatis kan berlanjut ya. Nah, tahun kedua baru bayar. Nah, pinter banget karena orang jangankan setahun gitu ya, sebulan aja kadang pasti udah lupa gitu kan ya. Dan itu biasanya gratis administrasinya setahun gitu. Nah, biasanya orang suka-suka aja, mau-mau aja gitu kan ya. Oh ya, nanti sebelum tutup tahun kita tutup kartunya, ternyata lupa gitu. Ya udah lanjut gitu biasanya. Kemudian follow up penawaran. Nah, follow up penawaran nih mungkin di jasa konsultasi atau hukum gitu ya, kalau kayak di law firm kayak gitu biasanya setelah menggali kebutuhan atau kita ngobrol, oh kita punya case ini kira-kira. Nah, itu nanti mereka kan follow up. Oh, kira-kira jadi pakai jasa kita atau enggak gitu di konsultasi pertama gitu. Terus kemudian adjustment harga karena kan kalau di jasa itu kan kita susah ya mengira-ngira kepantasan harganya, apakah ini terlalu mahal apa ya terlalu murah atau memang sudah sesuai kayak gitu. Nah, tujuannya adalah supaya klien itu segera melakukan tanda tangan kontrak gitu. Jadi kita udah ada perjanjian dan deal. Nah, ini contoh implementasi Intent di perusahaan retail. Di perusahaan retail ini eh, biasanya melayani secara individu secara langsung. Jadi end user langsung, di mana tahap Intent biasanya ditandai dengan calon pembeli yang sudah melihat produk atau memasukkannya ke dalam keranjang. Nah, tapi belum selesai nih. Ini biasanya ya beberapa kali. Wah, masukin dulu aja sampai di keranjangnya 99 plus plus gitu. Jadi wah, sampai lupa dulu pernah pengen beli apa aja gitu. Ingatnya biasanya kalau di lagi flash sale tuh 10 10, 11 11 kayak gitu. "Ah, hari ini check out apa nih gitu ya. Sebenarnya bantu juga, cuman ya karena itu tadi harusnya ada eh kalau memang penjualnya aktif gitu ya, biasanya mereka selalu ngasih chat atau ngasih notifikasi tambahan gitu ya, supaya mengingatkan gitu. Atau mungkin untuk kejar bola, jemput bola gitu ya, mungkin mereka bisa melakukan eh, flash sale-nya diduluin gitu. Jadi waktunya eh, dimajuin gitu. Jadi orang-orang udah cepet-cepetan mau beli gitu. Mungkin gitu. Juga ada beberapa flash sale harian ya, teman-teman mungkin lihat produk-produk tertentu tiap hari flash sale. Kalau di track back lagi ternyata sebenarnya harganya sama aja loh ini gitu. Untuk bedanya paling nggak banyak gitu ya. Even nggak ada 10% loh. Kadang-kadang saya tuh kesel aja. Ah, flash sale cepet-cepetan. Oh ternyata apa dibatasi nih beli satu tapi harganya sama ongkirnya mahalan ongkirnya misalnya gitu kan jadi beli lagi tuh nambah lagi gitu ya jadi ya kayak gitu untuk merayu customer eh, mendapatkan niat positif customer supaya langsung check out gitu ya tujuannya gitu. Nah ini mungkin contoh implementasinya kalau retail itu bisa di email retargeting gitu ya. Ya kalau Tokopedia sama ya, Tokopedia, Shopee, beberapa e-commerce tuh biasanya ngasih reminder nih, sama kayak tadi. Termasuk juga kayak layanan jasa tiketing gitu kan, biasanya juga reminder. Oh ini eh, kemarin sempat lihat-lihat pesawat ke mana gitu ya. Jadi nanti dikasih email-email pengingat gitu supaya kita buka lagi tuh. Oh iya kemarin sempat lihat ini gitu ya. Dan kemudian mungkin pas lagi rame-ramenya diskon-diskon kayak gitu, kita juga di email lagi, diingetin lagi gitu. Dan ini yang kedua adalah promosi khusus di toko. Jadi contoh nih kalau ini contoh retail di toko fisik. Biasanya dulu kita kalau Matahari gitu kan ya, udah habis bayar kasir gitu, bawahnya selalu ada struk tambahan tuh. Kak ini ada tambahan diskon 50 ribu tapi cuma bisa dipakai hari ini aja gitu. Jadi wah 50 ribu lumayan juga ya tapi ada minimal belanjanya misalkan 100 ribu atau apa. Jadi mereka menambahkan apa ya kayak promo tapi tujuannya untuk eh, penjualan yang lebih lagi gitu. Jadi tambah tambah banyak pembeliannya pada hari itu gitu ya. Jadi mendorong keputusan cepat. Kalau kalau lagi butuh gitu ya, kalau lagi nggak butuh juga ya udah kayak itu sia-sia gitu ya. Nggak usah diapa-apain juga nggak apa-apa gitu.
Kemudian penawaran langsung aplikasi. Nah, ini yang mungkin sudah retail dekat-dekat kita yang lumayan modern ya, ada aplikasi Alfamart atau Indomaret gitu kan, biasanya mereka punya kupon digital gitu. Terus bisa cashback atau bisa milih barang gitu ya. Jadi di sana biasanya kalaupun kita nggak pakai kuponnya itu, biasanya juga ditawarin lagi ya, eh, udah belanja di atas 100.000 Kak, bisa tebus murah apa kayak gitu-gitu. Jadi tujuannya memang memperbanyak atau meningkatkan niat orang untuk beli lagi, nambah lagi barangnya gitu. Nah, kalau ini tahap purchase. Jadi setelah tadi, kalau di Inten mungkin ada, saya kok sudah cepat sekali. Ada yang mau berkomentar di sini? Inten ada pengalaman apa tentang Inten sudah masukin barang-barang di marketplace apa aja? Kemudian apa? Ternyata ada pengalaman apa? Wah, kebeli karena gara-gara ini gitu. Ada nggak sih, bisa bisa sharing nggak ini, Mbak Arya, Iya, Kak Bu. Aryan? Saya ada pengalaman di apa aplikasi yang oranye. Kan sering memasukkan produk ke keranjang ya, Bu ya. Itu tapi belum transaksi misalnya. Ya memang diingatkan, Bu. Misalkan kamu sudah memasukkan produk ke keranjang tapi belum menyelesaikan transaksi, itu otomatis biasanya notifikasinya sih biasanya. Biasanya Seperti makin itu, Bu. banyak ya Iya, notifikasi yang itu ya. Jadi chatnya juga makin banyak gitu ya, notifikasinya juga iya. makin banyak gitu ya. Tapi kadang-kadang ngaruh nggak sih Kak, dengan adanya gitu, atau pengalaman Ngaruh, Kakak Bu. sendiri? Iya, karena kan langsung, oh iya lupa, karena memang betul-betul memang bisa lupa yang seperti itu. Atau produk yang kemarin kita masukkan ke keranjang itu memang betul-betul belum dibandingkan dengan yang lain. Oh iya, ternyata udah ya, ternyata. Tapi lupa, memang lupa transaksi sih. Memang lupa, memang. Makanya ya langsung ini diingatkan sih memang. Langsung di Apalagi kalau ada diskon. Apalagi. Jadi semangat jadinya, Bu. jadi semangat ya. Iya, Langsung terhipnotis, gak sadar diri gitu iya. langsung. Ini Kak Eliza nih, mungkin nih pengalaman dari sisi seller, apa yang dilakukan biasanya Kak Eliza? Bisa bisa sambil diskusi nggak ya? Atau seller-seller yang lain? Saya yakin di sini banyak banget sellernya. Ada yang sering mungkin pengalaman transaksinya. Pak Dadang nih Pak, Pak Dadang nih kemarin suka belanja online nggak sih? Bu, gimana Bu? Gimana sih? Kalau biasanya belanja online kan ya Pak, beli Ada beberapa. apa kan ya? Ada. Biasanya apa nih, cowok-cowok nih biasanya toko ijo nih ya favoritnya. Ya, saya senang Tokopedia. Oh iya kan? Kenapa Pak? Ah, ini pendapat pribadi ya. Ya 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 ya. Apa ya? Ada satu, dua, tiga kali belanja di yang orange. Mm-mm. Itu apa ya? Kualitasnya tidak sesuai yang diekspektasikan gitu. Harganya boleh murah, tapi setelah datang ternyata kualitasnya jauh, gitu. Ya Nah, sih. kalau di Tokopedia, Topet itu lebih mudah ini ya mendeteksinya dengan kualitas dan harganya worth it lah, dan jarang sekali jual yang di bawah 10.000 itu kan, secara ini ya, secara yang kebetulan mungkin karena sudah kami setting juga untuk apa ya namanya, Filter harga. targetnya ya, range harga atau yang terlaris. Biasanya sih tidak nyari yang terlaris tapi lihat kualitasnya biasanya. Terus Yang setelah relevan lihat, gitu ya. ya setelah lihat apa namanya, komen-komen di bawah gitu kan, terus tanya sama teman-teman yang udah pernah beli biasanya, karena yang dibeli kan alat-alat buat kayak perkopian atau buat bikin konten, paling kayak gitu. Jadi tanya sama anak-anak di kantor, teman-teman di kantor. Oh, perkopian. Jadi beli-beli alat-alat kopi gitu, Pak. Ya, atau biji-biji kopi gitu. Oh, beli kopi. Oh, banyak juga ya. Beli online Ya, juga. karena kalau di online banyak macamnya dan biasanya kan nanti diminum bareng sama anak-anak di kantor gitu kan. Jadi Hmm. gantian beli ini, beli ini, beli ini. Oh iya, iya. Bisa-bisa saling ngicip-ngicip ya. Ya, Gantian, gantian. kebetulan biasanya ditaruh doang sih di meja sama anak-anak, karena kebetulan kan masing-masing pada suka beli ya. Jadi akhirnya kita udah nggak pernah yang ini punya aku, ini punya aku, udah enggak, ya udah taruh di meja aja. Enak-enak sih. Jadi memang udah saling trust gitu ya. Ya, Barang yang ditaruh ya udah dinikmati bersama ya, gitu kan. Memang milik sengaja bersama. ditaruh.
ya. Walaupun tetap sih kita permission kan kalau ini punya siapa kita bilang kita minta. Tapi kalau sudah komitmen yang di meja itu ya milik bersama gitu. Bisa diminum bersama. Gitu, Oke, oke. Thank gitu you, Bu paling. Bapak Dadang. Yuk, yang lain yuk, yang bisa sharing Karif dari sisi seller mungkin. Ibu Yatni, sudah bisa on cam, Bu. Sudah cantik jelita, Ibu. Mana nih? Ya, silakan. Bu, gimana, Bu, pengalamannya? Sudah naruh barang di keranjang. Bu, masih mute, BTW. Oh, sambil makan, nggak apa-apa ya, Bu. Ya, maaf. Pedesan. Pulang kerja jadi nyempetin makan bentar. Nggak apa-apa. Sambil makan, nggak apa-apa. Eh, sudah masuk ranjang, terus kalau pengalaman saya saya malah punya pengalaman yang kurang baik ya. Sama mirip seperti yang Pak Urip tadi. Jadi apa yang tertera di gambar itu ternyata tidak sesuai dengan barang yang aslinya gitu. Jadi saya banyakkan zong. Jadi kalau misalnya mau belanja online, biasanya saya pasti akan, misalnya contoh ini keperluan kantor gitu ya, apa namanya? Saya pasti akan diskusi dulu dengan tim, terus kemudian benar-benar melakukan cek dulu ini kualitas barangnya seperti apa. Jadi lebih detail kalau untuk sekarang ini untuk belanja online. Kalau sebelumnya saya belanja online untuk pribadi tidak terlalu detail, tapi karena beberapa kali ternyata fail, jadi sekarang lebih hati-hati sih. Iya, iya, iya sih kalau untuk keperluan kantor dan butuhnya banyak, biasanya kita juga trial dulu ya, Bu. Iya, Coba betul. ambil. Bener. Cuman kadang-kadang ternyata kan nggak bisa trial ya kalau kita concern di harga gitu kan. Biasanya kan karena jumlahnya besar, harganya dapat harga yang lebih spesial gitu. Tapi karena kita ragu dengan kualitas barangnya, pengennya kan kita nyoba dulu gitu. Iya, iya. Biasanya apa, Bu? Merchandise gitu ya. Kenapa? Biasanya beli apa yang porsi banyak? Em, Merchandise, barang-barang apa gitu. misalnya mungkin untuk keperluan give it purchase misalnya gitu ya. Untuk kita kasih hadiah langsung misalnya untuk misalnya contoh kayak sekarang nih kebetulan saya kan mengelola 3 klinik dengan brand yang berbeda. Jadi saat ini ada 2 klinik kita yang lagi open booth di mall. Jadi kita memberikan give it purchase untuk setiap pengunjung mall yang datang ke booth kita gitu. Nah biasanya seperti itu. Itu kan pasti dalam jumlah yang lumayan gede. Ah, Gitu. oke. Kalau pengunjung mall gitu ya, Bu, biar menarik pelanggan ya, juga Iya, ya. betul. Jadi misalnya kayak free konsultasi nanti setelah mengunjungi booth kita, kita kasih merchandising. Nah, seperti itu contohnya. Oh, ada ada ini lagi, Bu, klinik lagi. Yang ini Eh, MD bukan ya? MD itu MD, bukan MD MD ya. itu ya. Iya, Oh, kebetulan di Batam kan MD itu ada MD isi, itu untuk yang anak-anak muda dan pemula gitu yang baru ingin mencoba perawatan. Jadi harganya kan lebih affordable gitu. Terus kemudian yang satunya lagi adalah MD klinik, jadi untuk yang middle and up-nya. Kalau untuk Miracle kan untuk yang upper-nya gitu. ya, MD. Oh, sering kok Bu dapat SMS MD Malang juga kayaknya. Iya, di Malang ada Bu, ada. Kan anak muda kayaknya dikasih ke MD. Iya, Sosokan. kita jauh ya. Kalau di Batam Ibu bisa tak kasih lihat ya klinik Iya ini. Bu, makasih. Makasih. Apa namanya? Mungkin juga ya pengalaman-pengalaman ini yang akhirnya buat kita belajar ya kalau beli mungkin harus lebih teliti lagi gitu kan ya atau Iya, udah kayak Pak Urip Dedang tadi ya udah langsung difilter atau memang oh ternyata kualitas kalau main kualitas di toko di e-commerce ini aja gitu ya. iya, Biasanya betul. masa bapak-bapak tuh lebih banyak di Tokped ya daripada Shopee gitu. Kalau ibu-ibu Di kan Tokped. gonta-ganti gitu kan ya. Yang mana Iya, diskon betul. Yang bisa harganya oke gitu. diskon. Kadang-kadang aja di toko ininya langsung ya Bu, di toko brandnya langsung gitu kan. Iya, Wah, betul. Iya, eh, betul Ibu. Black apa ya? Black Friday gitu ya biasanya. Akhir-akhir bulan ini ya, ini kan Oktober. Wah, ini incaran diskonnya siap-siap ya teman-teman. Iya, Biasanya di beberapa brand itu kalau mau Halloween akhir-akhir Oktober gitu, minggu terakhir Oktober tuh banyak yang
diskon-diskon besar-besar gitu. Iya, betul. Selamat menghabiskan uang di bulan ini. Oke, Iya, lanjutkan ya. baik. Terima kasih, Bu. Terima kasih teman-teman Ya, sharingnya Kak Aryani, Pak Dadang, Bu Yatmi. iya. Oke, setelah kita meyakinkan diri dan berniat untuk beli, nah ini tahap purchase akhirnya, goal juga target akhirnya sampai juga ke titik pembelian. Nah ini udah tahap penting di mana eh, customer sudah membeli atau sudah memutuskan untuk beli produk atau layanan kita, gitu kan ya. Di sini di tahap purchase ini adalah eh ada dua yang penting sebenarnya karena mereka punya keputusan pembelian, jadi pelanggan sudah menilai produk ini udah benar-benar saya butuhkan dengan harga yang udah sesuai, kemudian dan saya memutuskan untuk belinya. Terus kemudian terjadilah transaksi itu. Mereka melakukan penyelesaian pembayaran dan proses pembelian dengan selesai gitu. Oke, tujuan utama di purchase ini yang pertama adalah meningkatkan konversi. Jadi dari awal ya kita dari nggak kenal, kenal, kemudian tahu, oh tahu aja, terus habis itu ingat, ingat, kemudian punya consideration, terus kemudian punya niat, yang akhirnya terkonversilah itu jadi eh, transaksi yang sudah terselesaikan gitu. Yang kedua adalah supaya mendorong pembelian lagi. Jadi misalkan eh, customer sudah pernah beli dengan kepuasan tertentu, pasti itu juga akan menambah tingkat pembelian lagi, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah mempertahankan pelanggan. Jadi kalau memang pengalaman pembeliannya cukup menyenangkan gitu ya, nggak ada kendala, kemudian barangnya sesuai, kualitasnya sesuai, harganya cukup pas untuk pelanggan, pasti pelanggan juga secara nggak langsung nanti kalau pas butuh barang yang sama akan ingat tokonya gitu. Nah, aktivitas pada tahap purchase ini pada tahap proses manufaktur biasanya tahap purchase ini melibatkan proses yang lebih panjang. Jadi negosiasi kontrak dulu, kemudian pembayarannya mau pakai termin ABC 1, 2, 3 misalkan gitu ya, pengaturan pengiriman barangnya mau dikirim secara langsung atau barangnya bertahap gitu ya, karena kan memang besar ya kalau fokus utamanya manufaktur biasanya B2B gitu ya. Jadi bisnis to bisnis gitu. Contohnya adalah proses pemesanan yang struktur gitu, yang terstruktur. Jadi contohnya Indofood biasanya melibatkan tim penjualan dalam proses pemesanan B2B. Jadi setiap langkah mereka terkonfirmasi apakah misalkan Indofood ini eh, ada orderan apa ya Indomie ya, Indomie misalkan ya, Indomie ke Superindo gitu ya. Dari Superindo ini juga punya kontrak tersendiri dengan pengiriman berapa banyak atau diskonnya dalam pembelian besar ada potongan khususnya, kemudian eh, pengirimannya gimana, apakah bertahap atau memang pembeliannya dalam waktu tertentu gitu ya, memang kita perbarui setiap beberapa bulan sekali misalkan atau kontrak putus gitu juga bisa, jadi eh, tergantung pengaturannya dan kesepakatannya. Kemudian fasilitas pembayaran yang terencana. Jadi untuk transaksi yang jumlah besar gitu ya, kalau pabrik-pabrik itu kayak Astra juga menawarkan opsi pembayaran bertahap kayak tadi pakai termin kah atau mereka pakai kredit tertentu gitu ya. Jadi distributor atau pelanggan korporatnya bisa mengatur cash flow-nya. Jadi kira-kira di bulan ini kita akan bayar berapa persen kayak gitu. Kemudian layanan tunai jual. Ini pasti yang eh, jadi titik poin penting juga untuk tahap purchase di perusahaan manufaktur. Apalagi yang perusahaan kayak alat-alat ini otomatis mereka pasti ada rewelnya kadang-kadang ya kalau alat berat kayak UT ini. Mereka memastikan layanan tunai jualnya ada garansinya, kalau rusak ada servisnya gitu ya. Nah, dukungan teknisnya ini mau gimana? Apakah teknisinya yang datang atau memang harus diantar segala macam ya supaya terjalin hubungan yang baik dan berkelanjutan. Kemudian di aktivitas purchase ini untuk perusahaan jasa, ya, biasanya kok di jasa ini memastikan transaksinya lancar dan layanannya sesuai harapan. Contohnya kita pakai transaksi online
dan penjadwalan otomatis. Nah, kita biasanya kalau di Gojek gitu ya, ada penawaran-penawaran tambahan gitu ya. Kalau kita beli mungkin layanan yang lebih gitu ya. Biasanya ada, oh kita ada beli voucher berapa kali gratis atau diskon berapa persen gitu ya. Jadi memang aplikasi ini eh, bertujuan biasanya supaya kita pakai produknya terus-terus gitu. Oh, karena kita punya voucher simpanan, oh otomatis nanti kalau mau melakukan perjalanan atau kita mau beli makan atau ngantar paket gitu, kita udah punya cadangan vouchernya nih untuk diskon segala macam gitu. Nah, juga supaya lebih gampang mereka kasih opsi pembayaran digital macam-macam gitu ya. Mungkin karena punya sendiri GoPay yang diutamakan biasanya kayak GoPay gitu. Kemudian baru tambahan yang lain-lainnya. Kemudian yang kedua adalah penawaran paket layanan. Nah, ini biasanya kalau orang guru itu bisa bundling nih, Mas. Sorry. Menawarkan paket berlangganan mata kuliah atau mata pelajaran kali ya, mata pelajaran eh, beberapa gitu. Jadi kita bisa ambil 2 atau 3 paket dengan harga yang bundling gitu. Kemudian konfirmasi pembelian aktivitas layanan di sini. Contohnya mungkin di Telkomsel teman-teman yang bisa biasanya pakai Telkomsel itu kalau sudah mau habis paketnya di SMS gitu kan ya, atau mungkin ada promo-promo paket eh, layanan yang baru gitu, atau mereka lagi kolaborasi dengan brand lain gitu ya, contohnya di eh, aplikasi-aplikasi yang kayak apa ya biasanya WeTV atau apa gitu, beberapa beberapa aplikasi yang mereka juga tawarkan bundling dengan paketnya itu biasanya kita dapat ini dapat SMS atau email gitu ya, tergantung kita daftarinnya mana gitu. Oke. Nah, ini aktivitas pada perusahaan retail. Kalau di perusahaan retail sendiri kan karena kita biasa sering melakukannya, jadi kita bisa fokus untuk ke proses pembayarannya dan supaya eh, kita yakin barangnya tersedia dan pengirimannya lancar gitu ya, tepat waktu gitu. Yang pertama adalah eh, pembayaran digital dan pembayaran cepat. Nah, biasanya kadang-kadang tuh kita suka eh, milih metode pembayaran yang pas gitu ya. Oh, kita lagi ada promo di sini, kita pakai yang itu gitu kan ya. Terus kemudian pakai kartu kredit. Nah, kalau di e-commerce yang jelas gitu, mungkin kita yakin ya naruh eh, kartu kredit atau nyambungin kartu kredit lah gitu. Tapi mungkin di beberapa e-commerce yang mungkin belum terlalu aman gitu ya, atau kita rasa kurang aman ya mungkin kita nggak akan sambungin ke kartu kredit gitu ya. Nah, tujuannya adalah biasanya dengan kemudahan pembayaran ini pembeli bisa menyelesaikan transaksi dengan cepat dan nyaman. Kemudian yang selanjutnya adalah konfirmasi dan informasi pengiriman. Nah, biasanya setiap eh, tahap melakukan kita udah mulai ini nih, udah mulai check out gitu kan ya, check out. Nah, itu sudah keluar nih di email. Oh, silakan menyelesaikan pembayaran. Nah, saya satu. Kemudian sudah selesai pembayaran berhasil, invoice diterbitkan. Kemudian konfirmasi pengiriman. Itu biasanya sampai ada beberapa ya, kalau kita beli di toko brandnya langsung tuh biasanya emailnya bisa sampai update barang dikirim pada hari ini kayak gitu. Jadi tahap-tahapnya selalu dikonfirmasi gitu. Kemudian promo cross-selling dan upselling. Nah, ini sama kayak tadi di Alfamart sama Indomaret biasanya sering nambahin gitu tadi tebus murah kah atau diskon atau eh, barang-barang yang memang hari hari itu sedang mereka diskon gitu ditunjukin supaya meningkatkan nilai transaksi secara total. Kemudian tantangan dan strategi dalam tahap purchase. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 dan tantangan yang sering terjadi yaitu ya biasanya kalau sudah mau check out gagal check out tuh gara-gara ini gitu ya. Nah, gara-gara apa aja? Gara-gara proses pembayarannya rumit gitu ya. Kadang-kadang kayak saya tadi cerita soal Alibaba atau AliExpress dulu itu
barangnya lucu-lucu, murah-murah gitu ya, mungkin bisa buat kulaan, bisa jual lagi gitu. Tapi ternyata aku bayarnya, aduh harus pakai PayPal, aduh nggak punya, aduh ribet banget ngurusnya. Akhirnya nggak jadi beli, nggak jadi gitu. Contohnya di e-commerce gitu ya, kita suka frustasi gitu kalau ada pembayaran ternyata nggak sesuai sama apa yang kita miliki layanan atau perbankannya gitu ya. Oh ini kok nggak bisa sih? Atau sedang trouble aja, itu pasti kadang-kadang membuat kita gagal gagal bayar atau bukan gagal bayar, gagal untuk beli produk itu. Waduh, kok hari ini maintenance ya bank tertentu gitu. Jadi solusinya adalah menyediakan berbagai pilihan pembayaran. Nah, kita kan mungkin beberapa ada yang suka pakai e-wallet apa gitu kan ya. Jadi, oh mungkin bisa pakai ini. Oh, kalau nggak bisa pakai bank ini, kita bisa ganti bank yang lain gitu. Nah, ini memastikan sistem pembayaran bekerja lancar dan aman sebagai solusi utama. Yang kedua adalah keraguan keamanan dan kepercayaan. Nah, untuk e-commerce besar ini tentunya untuk kita meskipun aman, tapi juga harus tetap waspada ya teman-teman, hati-hati gitu kan ya. Karena menyangkut dengan eh, kepercayaan gitu. Kita mau masukkan nomor nomor kartu kredit kita misalkan kayak gitu. Kita harus lihat dulu apakah kalau misalkan beli di brand-brand tertentu atau yang website-website itulah yang mungkin kita dapat iklan dari IG tuh kadang-kadang tuh kan masuk tuh ada websitenya, ada testimoninya panjang gitu ya. Nah ternyata eh, fake gitu. Saya pernah sih ada pengalaman waktu berapa ya habis setelah pandemi kayaknya iseng-iseng sama teman kantor gitu. Eh mau mau ini nggak mau ngapain sih bisnis-bisnis apa gitu ya gitu. Apain Mbak? Terus lihat-lihat teman saya. Ini ada lucu Mbak. Daster Malang tuh kan ada ciri khasnya daster Malangan gitu kan ya. Pokoknya baju-baju rumah gitu. Nah, teman saya tuh lihat dari IG juga, diklik lah gitu ya. Ternyata dan itu mereka juga masuk di e-commerce teman-teman. Jadi agak hati-hati juga sih. Ternyata setelah setelah ngobrol IG-nya juga aktif, followersnya banyak juga. Tapi ya gitu, transaksinya pada fake semua gitu. Teman saya tuh udah malam, oh lokasinya sini Kak. Ya, karena sesama Malang ya. Oke, kita cari gitu. Teman saya tuh sudah sampai di tempat yang dia mungkin nggak familiar gitu ya di titiknya. Pak, saya sudah sampai titiknya di blok. Nomornya nggak bisa dihubungi. Wah, penipu nih ternyata ya. Jadi ya kita pernah belajar kayak gitu. Jadi menghati-hati juga ya meskipun kelihatannya trusted tapi belum tentu juga gitu ya meskipun dia juga ternyata ada di Tokopedia atau di Shopee kayak gitu yang mungkin kita biasa sering lihat gitu. Nah ini juga yang akhirnya membuat kita aduh males nih nggak jadi check out gitu ya banyak biaya tambahan yang tak terduga apalagi sekarang kalau dulu mereka lagi bakar uang gitu kan ya eh, apa-apa gratis ongkir gitu kan ya, diskon tambahan macem-macem gitu kan. Nah, sekarang justru kebalikannya, mereka sudah mulai beroperasional seperti layaknya, sudah normal gitu ya. Kalau pas check out sekarang ada biaya tambahan, biaya layanan gitu kan ya, biaya atau kalau misalkan kita beli GoFood sekarang tuh ya biaya layanan, biaya parkir, biaya packaging gitu kan ya pajak. Nah kadang-kadang kalau di restoran-restoran yang franchise gitu itu jauh lebih mahal gitu ya daripada makanannya gitu. Wah ternyata packagingnya 7.000 sendiri gitu ya beli kopi gitu kadang-kadang juga gitu nggak jadi beli deh ininya lebih mahal gitu ya biaya lain-lainnya lebih mahal gitu. Nah itu akhirnya kita jadi cancel tuh nggak jadi beli itu karena dia yang tak terduga yang mungkin eh, kurang transparan gitu ya. Jadi customer itu merasa kayak wah ekspektasinya harusnya harganya segini karena biasanya memang harga yang dia beli seperti itu gitu atau memang sudah terbiasa dengan beberapa diskon-diskon di awal kemudian ekspektasinya jadi oh murah terus nih gitu dan ternyata enggak juga ya sekarang gitu. Kemudian ini pengalaman pelanggan yang kurang baik. Nah, mungkin user experience ini penting banget ya. Kadang-kadang di beberapa website lah ini ini saya biasanya pengalamannya waktu nge-war tiket konser. Nah, itu konser tuh waktu nge-war itu kan yang akses tuh udah jutaan orang ya. Atau pas
sepuluh kayak itu kadang-kadang kan sama ya teman-teman waktu buka website dulu banget itu beberapa waktu yang lalu juga lagi rame-ramenya Shopee juga crash gitu. Jadi nggak bisa dibuka bahkan kayak gitu. Dan ini saya biasanya pengalamannya waktu beli tiket konser atau tiket pesawat aja kadang-kadang lagi rame-ramenya gitu ya, lagi promo ngejar, udah dapat seatnya udah dapat, waktu pembayaran crash gitu, nggak keluar. Nah ini kadang-kadang bikin orang tuh kapok gitu. Aduh nggak usah deh belinya lain kali aja gitu. Atau memang emang lagi rame-ramenya gitu ya harus siap dengan pengalaman yang kurang enak gitu. Atau memang yang udah ahli gitu ya. Atau kadang-kadang tuh kalau kita nggak sadar waktu nge-war tiket gitu, tiket konser itu kan musuhnya sama mesin ya. Jadi mereka cepet banget atau internet di kota-kota besar tuh kan gaspol banget ya teman saya waktu nge-war tiket gitu udah eh, standby entah di warnet atau di apa gitu minta di lost eh, koneksinya jadi bilang 15 menit saya mau pakai gitu misalkan tolong dibantu gitu dibantu jadi bisa sampai 600 700 eh ini ya kecepatannya wah gila deh. Sedangkan kita yang di kota-kota kecil ini kan ya mungkin akses internetnya nggak secepat Bekasi, nggak cepet Jakarta kayak gitu. Jadi ya pasti kalah-kalah sama kayak gitu. Jadi ya kalau nge-war siap-siap aja ada pengalaman yang kurang menyenangkan gitu. Nah ini ketersediaan produk. Nah ini sama juga biasanya kita udah berekspektasi, udah senang sama tokonya, udah ngeliat reviewnya bagus, ternyata waktu check out di chatting sama penjualnya. Kak, maaf, barang yang dipilih warnanya nggak ada gitu. Waduh, kenapa nggak dihapus aja gitu kan? Pengen komplain kayak gitu. Cuma bisa mau diganti atau gimana Kak? Jadi ribet gitu kan ya. Wah, diribet. Ya mungkin kadang-kadang nggak semua dari kita mau ngecek duluan. Kadang-kadang gitu ya untuk ngecek produknya ada nggak gitu. Ngerasa kayak oh terjualnya udah banyak kok, udah ribuan atau ratusan gitu. Berarti kan cukup trust dan stoknya cukup banyak gitu. Tapi ketika check out ternyata produknya mepet gitu atau warnanya terbatas atau yang ready nggak banyak gitu. Jadi, nah ini kadang-kadang cukup mengecewakan pelanggan juga gitu. Nah, jadi solusinya adalah perusahaan harus memiliki manajemen inventaris dan pembaruan stok yang real time kepada pelanggan gitu supaya nantinya mengurangi komplain-komplain itu. Nah, ini kurangnya spot pelanggan. Jadi ada beberapa toko yang memang kita udah senang banget tahu produknya, tapi waktu di chat kurang responsif gitu. Atau sebenarnya online beberapa menit yang lalu, tapi balesnya lama juga gitu ternyata waktu waktu pas kita gitu juga kadang-kadang agak kesel juga ya waktu beli gitu. Jadi pelanggan tuh nggak bisa menghubungi gitu. Atau pada saat mereka butuh, wah kayaknya mau check out sekarang, ternyata waktu di check out mereka juga juga nggak ready gitu. Nah itu sebenarnya kita juga memastikan sebagai pelanggan pun juga mestinya kalau mau eh, di jam-jam aktif gitu kan kita sama-sama kerja juga ya mungkin jam pagi gitu kan tapi kadang-kadang kan kita selanya agak malam gitu kan ya wah nganggur ngapain scroll-scroll belanja tiba-tiba gitu atau mau tengah malam gitu nggak bisa tidur ngapain ya lihat-lihat e-commerce malah check out gitu kan ya nah solusinya adalah mereka mungkin bisa pakai chatbot ya tapi kalau chatbot biasanya kan jawabannya nggak terlalu eh, ini ya personal gitu. Maksudnya kalau pasti tanyanya hal-hal yang detail mungkin mereka kurang bisa menanggapinya dengan pas gitu. Oke, selanjutnya pengiriman lambat atau nggak jelas. Nah ini juga beberapa waktu pernah ya mungkin teman-teman lihat review kadang-kadang juga gitu. Pengiriman atau produk waktu pengiriman ternyata eh, ada yang penyok, ada yang tumpah, misalkan hal-hal kayak gitu yang akhirnya pelanggan tuh ragu gitu ya. Wah ini sebenarnya produknya bagus, tapi ternyata pengirimannya kurang oke. Gitu. Eh, ada juga yang pernah waktu itu saya beli apa malam-malam banget gitu ya, sama kayak nganggur-nganggur malam-malam check out, tiba-tiba jam 1 eh, ada WA masuk. Kak boleh ganti eh, jasa pengirimannya nggak Kak? Soalnya barangnya sering hilang kalau pakai yang itu gitu. Oh, ya udah langsung ganti gitu. Kalau telat ya udah mau nggak mau pakai layanan itu gitu. Nah, solusinya adalah memberikan pilihan pengiriman yang lebih cepat dan transparansi.
terkait estimasi waktu pengiriman dan mengatasi tantangan ini. Nah, itu kadang-kadang saya seneng banget kalau belanjanya di toko-toko langsung gitu, kayak brandnya, kayak misalkan kayak Uniqlo, kayak apa gitu. Karena kita terupdate gitu. Oh, barangnya sudah jalan. Oh, barangnya hari ini sampai rumah itu jelas banget gitu. Tanpa kadang-kadang kita harus masukin resi dulu gitu. Kita udah tahu notifikasinya sampai mana. Kemudian tantangan dan strategi. Nah, ini kalau tadi secara general ya, mungkin pembelian digital, mungkin pembelian langsung kayak gitu. Nah, ini terkait jasa, karena jasa ini kan lebih intangible ya teman-teman, lebih nggak jelas, nggak kelihatan wujudnya. Nah, eh, ini itu pasti akan bergantung pada interaksi yang langsung gitu dan melibatkan kepercayaan yang lebih besar dari pelanggan. Kalau tadi kita bisa lihat di foto barangnya bagus, kualitasnya kayak gini. Kalau jasa itu kita suka mikir-mikir ya, apakah sesuai dengan ekspektasi saya gitu kan ya. Nah, ini ada 7 hal juga yang jadi tantangan utama pada perusahaan jasa. Yang pertama adalah kurangnya kepercayaan terhadap layanan, kurangnya kejelasan dalam penawaran layanan, kompleksitas penjadwalan, kemudian kesulitan dalam menilai harga layanan, proses pembayarannya cukup rumit dan tidak ada uji coba atau garansi gitu kan ya. Kemudian layanan tertunda atau tidak siap pakai. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kurangnya kepercayaan terhadap layanan. Nah, di sini eh, pelanggan karena nggak bisa lihat langsung dan nggak bisa nyoba kan, sebelum mereka bayar pasti menimbulkan ketidakpastian, rasa takut, khawatir gitu kan. Apakah layanannya eh, yang mereka bayar ini sesuai harapannya apa enggak gitu. Contohnya konsultasi gitu ya, Bu, yang mungkin biasa menangani klinik gitu kan pasti eh, gimana caranya kita meyakinkan customer yang ya mungkin sudah konsultasi tapi untuk meyakinkan lagi itu kan agak susah ya biasanya. Nah, solusinya adalah menyediakan testimoni gitu ya. Mungkin di sana banyakin poster-poster yang memang oh ternyata hasilnya kayak gini gitu. Dan mungkin kalau di kesehatan juga ada studi kasusnya, ternyata ada penelitiannya gitu ya. Jadi orang lebih trust gitu dan garansi kepuasan gitu. Misalnya kalau di sini saya contohin juga ruang guru gitu kan, biasanya ada testimoni, ulasan pengguna dan lain-lain dari hasil siswa yang belajar gitu. Mungkin yang eh, ada prestasi belajarnya, ada yang pernah ikut olimpiade gitu kan. Akhirnya orang-orang yakin nih, oh meskipun ini nggak bisa di apa ya, dites langsung kualitasnya, tapi dengan beberapa hasil anak didiknya eh, yang sudah berhasil ini cukup bisa menarik customer. Gitu. Kemudian kurangnya kejelasan dalam penawaran layanan. Di sini eh, kalau penawarannya tidak jelas ya biasanya atau butuh penjelasan lebih lanjut gitu ya kayak lawyer, kayak asuransi itu kan nggak mungkin secara teknis dijelasin kadang-kadang agennya aja belum tentu bisa jelasin dengan detail gitu kan ya. Biasanya butuh orang manajemennya juga yang turun ke lapangan gitu ya. Jadi ngejelasin, oh gimana sih asuransi ini bekerja misalkan atau apa aja yang di cover, sedetail apa, kemudian gimana proses klaimnya, kalau terjadi resiko apa yang harus saya lakukan, saya harus telepon kemana, kemudian eh, dari biayanya itu apakah eh, apa aja yang mungkin bisa di cover gitu kan, di mana aja yang bisa dilakukan gitu. Nah, mungkin dari sini solusinya adalah penyedia jasa perlu menyediakan informasi yang jelas, transparan, dan mudah dipahami. Jadi biasanya dibekali dengan beberapa modul gitu ya. Jadi customer tuh juga bisa baca-baca dulu. Ini layanannya, coveragenya seluas apa, negara mana aja, bisa di rumah sakit yang mana aja. Kalau di Indonesia bisa kayak gitu. Kemudian supaya customer tuh bisa paham, mereka mudah memahami produk atau layanan itu gitu ya. Kemudian bisa ada sesi tanya jawab juga. Jadi untuk sesi tambahan kalau memang kurang jelas mungkin bisa nanti WA atau kontak saya gitu. Jadi secara umum. Kemudian kompleksitas penjadwalan dan pengaturan layanan. Jadi kalau kompleksitasnya ini karena sifatnya personal pasti ya butuh janji temu atau ada waktu khusus untuk
ketemu event kayak platform-platform yang seperti Halodoc gitu ya. Halodoc itu kan pasti juga meskipun mereka juga sebenarnya bisa 24 jam gitu kan ya. Tapi kan untuk penjadwalan itu agak lama gitu. Apakah mau ketemu dokter, dokternya mau apa kayak gitu. Harus spesifik gitu ngelihat ininya, kebutuhannya. Terus itu nungguin teleponnya itu kadang-kadang nggak bisa langsung gitu kan ya. Milih ada yang bisa milih video call, ada yang milih chat gitu ya misalkan. Oh, chat ternyata nunggu ininya cukup lama gitu atau mereka ada notifikasi online-nya di kisaran jam sekian sampai jam sekian. Nah, ini kadang-kadang juga wah waktu urgent kita nggak bisa langsung mutusin nih pakai apa enggak gitu. Solusinya adalah mungkin menyediakan penjadwalan otomatis. Nah, itu sudah cukup membantu sebenarnya dengan jadwal-jadwal yang mereka siapkan. Oh, dokter A online dari jam sekian sampai jam sekian, kayak gitu. Jadi kita bisa milih atau kalau memang darurat ya udah kita pilih yang sedang online gitu. Itu juga termasuk di platform Zenius ini yang mirip Ruang Guru juga. Jadi mirip sesi pembelajaran terjadwal dengan tutor. Misalkan mau mau tatap muka lewat Zoom, lewat apa, mereka ada jadwal-jadwalnya juga. Kemudian kesulitan dalam menilai harga layanan. Nah, ini eh, biasanya terjadi di beberapa layanan ya. Mungkin ketika kita konsultasi keuangan atau hukum gitu, apakah hasil yang akan kita dapatkan itu sesuai dengan harganya gitu kan macam-macam ini mungkin pengalaman beberapa teman-teman juga yang entah ngurus hal-hal apa ringan-ringan lah mungkin kayak tanah mungkin kayak ngurus hal-hal tertentu gitu yang sifatnya perlu konsultasi gitu kan itu nggak ada acuannya gitu ya kecuali mungkin memang ada ikatan tertentu yang memang memberikan batasan. Oh, kalau ini nggak boleh lebih dari sekian gitu, mungkin kita lebih trust ya di situ. Cuman untuk informasinya kadang-kadang kita sendiri juga susah aksesnya di mana gitu. Jadi ya kadang-kadang pun untuk hal-hal yang sifatnya konsultasi ini kita lebih percaya sama temen ya. Jadi direkom sama temen gitu karena udah pernah pakai produk pernah pakai layanannya. Jadi kita lebih trust. Oh ya pakai lawyer A aja. eh, Konsultasinya enak misalkan. Kemudian bisa diskusi untuk biaya konsultasinya juga tergantung case-nya apa gitu-gitu. Jadi memberikan struktur harga dan yang transparan dan mungkin ada paket-paket gitu kan ya supaya lebih fleksibel gitu. Kemudian proses pembayarannya rumit. Nah, ini sama juga di beberapa sama juga seperti yang di depan tadi untuk gimana kita membayar itu kan jadi krusial banget nih. Udah siap, sudah senang, sudah mau beli, udah pakai layanannya, tapi ternyata kesulitan untuk pembayaran. Nah, ini perlu disediakan beberapa opsi pembayaran yang update gitu. Kadang-kadang juga eh, platform-platform baru gitu, mungkin kerjasamanya terbatas gitu. Contoh, oh cuman bisa pakai Dana gitu. Oh, ternyata Dana kita jarang pakai gitu kan ya. Wah susah juga ya ternyata. Akhirnya cancel nggak jadi pakai layanannya kayak gitu. Nah ini tidak ada uji coba garansi. Jadi biasanya kalau konsultasi atau hal-hal yang terkait jasa ini ya udah beli dulu baru dilayanin gitu kan ya. Kalau kalau barang mungkin bisa kasih tester gitu kan ya. Kalau ini mungkin konsultasi awal aja yang bisa gratis, tapi untuk real dengan pakai jasanya gitu ya. Contohnya mungkin di Kak Ivan yang eh, di pet shop gitu ya. Kan nggak mungkin nih eh, uji coba potong rambut bentar atau grooming sebelah kepalanya aja, badannya enggak, misalnya kayak gitu kan nggak bisa gitu. Jadi eh, dan harus dicoba semua eh atau nggak ada uji cobanya, jadi harus bayar dulu gitu. Nah, tantangannya contohnya di layanan pendidikan atau aplikasi langganan, streaming gitu kan ya. Mungkin kalau nggak ada masa uji cobanya atau kayak gitu kan kita jadi nggak beli nih. Wah, nggak ada uji cobanya, jadi kita nggak tahu gitu. Nah, solusinya yaitu malah kasih uji coba gratis aja gitu ya, atau jaminan kepuasan yang mengatasi keraguan ini gitu. Nah, ini contohnya di Adobe. Biasanya kan 7 hari ini yang kita misalkan nggak install atau install tapi ternyata nggak punya
kodenya. Nah, itu cuman bisa pakai sama 7 hari gitu. Wah, mau ngedit foto atau apa, ternyata cuma bisa 7 hari gitu. Nah, gimana nih? Kira-kira solusinya apa? Nah, biasanya kalau Indonesia kreatif banget ya, nyari krek-krekan gitu kan ya kalau ada atau tanya temen atau gimana gitu. Tapi sekarang sepertinya udah sangat-sangat eh, mudah banget untuk layanan software ini dan orang juga udah pada melek gitu kan ya untuk pembelian software-software juga gitu karena mereka cukup membantu pekerjaan kita sehari-hari. Jadi kalau misalkan berbayar pun kita dapat layanan lebih biasanya. Nah, ini yang terakhir, saya yang terakhir layanan tertunda atau nggak siap pakai gitu. Nah, saya pernah sih ada penawaran sebenarnya bukan lebih gak siap pakai gitu ya. Mereka pakai cuman trialnya pelit banget gitu. Jadi eh, kalau di kampus tuh biasanya kan menyediakan LMS ya kayak ini platform teman-teman yang biasa akses kayak dealer nih segala macam. Nah itu pasti banyak banget yang nawarin, banyak banget yang masukin proposal gitu yang kerjasama. Kita udah pernah pakai platformnya, udah pernah berbayar. Kemarin mereka rebranding, nyoba lagi, nawarin ke kita lagi gitu ya. Terus kita minta uji coba gitu ya. Trial dong Kak, coba didemokan gitu. Jadi yang didemokan tuh bukan yang sudah berjalan gitu. Misalkan oh kampus sana misalkan sudah pakai ini contohnya modulnya seperti ini enggak. Ternyata kita dipakai yang kayak masih contoh aja gitu. Wah, gimana kita mau yakin ya? Padahal sebenarnya kita udah pernah pakai dan dulu itu kesulitannya adalah terlalu kompleks gitu ya. Jadi untuk update-nya juga dari sisi admin atau dosen itu agak ribet gitu kan, harus satu persatu. Terus makanya kita putusin untuk yang lebih baik pindah ke platform yang lain gitu. Nah, ternyata sama waktu trial wah, kita nggak dapet manfaatnya, tapi ya akhirnya eh, pelan-pelan untuk di reject, maksudnya untuk ditolak gitu supaya ya udah kita sudah menanggapi proposalnya, tapi ya mungkin belum cocok dulu gitu. Nah, ini solusinya adalah biasanya perusahaan jasa perlu memastikan bahwa mereka sistemnya efektif gitu dan bisa memantau real time. Nah, ini solusi-solusi yang harusnya udah disiapkan oleh penyedia jasa layanan untuk meyakinkan customernya untuk beli gitu. Oke, saya rasa cukup. Karena saya udah cukup berat di sini. Teman-teman silakan mungkin diskusi sebentar ini yang sudah pernah menggunakan layanan atau ada komentar atau ada pengalaman-pengalaman yang menyenangkan atau bahkan kurang menyenangkan di sini. Udah ya, Bu. Silakan Kak, terima kasih Kak. Saya punya pengalaman tentang pernah membeli itu Bu program bimbingan belajar 3D. Itu memang saat apa login saya dihadapkan sama pilihannya itu berdasarkan tingkat kesulitannya. Ada yang pemula, ada menengah, ada lanjutan. Itu Hmm. kan ya memang membantu sih dengan 3 jenis pilihan itu. Jadi saya bisa menyesuaikan kemampuannya itu pilih yang mana dulu. Ya memudahkan sih itu untuk kursus yang mana diambil terlebih dahulu. Lalu selanjutnya setelah memilih itu memang perusahaan tersebut memang memberikan berbagai opsi sih untuk pembayarannya. Misalkan menyediakan apa opsinya misalkan apa kartu kredit, apa transfer transfer bank. Ya, ini membuat saya apa ya? Oh iya, dimudahkan ya untuk pembayarannya bisa disesuaikan, bisa dikonsultasikan lah gitu. Lalu setelah membayar itu tentu konfirmasi pembeliannya langsung ke email dan akses ke materi belajarnya juga langsung. Jadi nggak nunggu lama gitu. Karena emailnya dikonfirmasi eh, otomatis sih. Detailnya ada, detail pembeliannya ada, informasi loginnya dan passwordnya ada. Lalu cara-cara untuk apa mengakses itu materinya itu bagaimana tuh memang ada, memang lengkap di emailnya. Ya, terus dikasih apa grup WA juga untuk bergabung. Siapa tahu ada pertanyaan-pertanyaan agar maksudnya mungkin lebih fast respon gitu, agar bisa berkomunikasi langsung sih dengan instrukturnya atau dengan teman-teman sesama kursusnya sih. Otomatis itu membantu saya sih untuk mulai belajarnya. Jadi nggak harus nunggu lama karena ada WA WA grup itu sih.
Lalu setelah itu sih ada panduan langkah memulai kelas pertamanya tuh bagaimana, em, apa rinci sih. Jadi tidak bingung untuk memulainya bagaimana, untuk belajar pemulanya itu bagaimana. Lalu setelah itu ada sistem pengingat dan notifikasi lanjutan. Karena kan kalau di tengah-tengah belajar tuh misalnya menyelesaikan kelas A, misalkan saya melewatkan kelas yang lain, misalnya ada kelas baru, itu belum belum ikut gitu. Jadi dapat notifikasi pengingatnya, Bu. Jadi menurut saya itu sih yang pengalaman saya aktivitas tahap membeli sebuah perusahaan jasa. Masih Gitu, Bu. masih bergabung sampai sekarang masih aktif. Masih, Bu. Oh, oke. Kalau sudah aktif gitu, bisa naik level-level gitu atau gimana, Pak? Kebetulan saya dari awal memang ngambil sampai level terakhirnya. Oh, Kan jadi ada udah. 3 level. Maksudnya biar sekalian bisa akses videonya gitu, Bu. Oh, oke oke. Jadi Iya, ada kan langsung beberapa. dikasih video. Ada 3 level. Terus semua level tuh kan ada videonya nih. Itu maksud saya biar bisa ngakses langsung. Oh, oke oke. Cukup bermanfaat programnya. Iya, sangat bermanfaat sih, Bu. Oke, sangat bermanfaat. Memang pembelajar ya kayaknya kearian ini dicobain gitu macem-macem Iya, gitu ya. suka coba-coba aja, Bu. Nggak coba-coba aja. Wah, kayaknya Iya, ininya apa ya? Strengthnya kayaknya learner nih. Coba-coba. Udah pernah iya nyoba coba. strength Galup belum? Iya, Sudah pernah nyoba strength Galup mungkin? belum. Oh, nanti kapan-kapan nyoba, nanti pasti tahu strengthnya apa. Kayaknya sih kalau dari ceritanya ini kayaknya sih ada learnernya tuh di top 5-nya. Percayaan. Hmm. Teman-teman yang lain, Pak Antariksa, apakah sudah bisa join, Pak? Iya, Bu. Oke. Bisa. Dari Eh, tadi saya menyimak. Bentar, Bu. Ini mana muka saya lagi? silakan, Mbak, silakan. Boleh tanggapannya, Pak, atau sharing pengalaman nih sampai ke tahap purchase, Pak, sudahan nih sekarang. Oke, Mana nih? Buka kameranya. sebentar. Ini saya jadi bingung. Nah, ini dia. Datang, Pak. Iya, pengalaman saya kalau belanja online ya, yang pasti kan tadi benar ya yang dilihat ya. Sebenarnya mereka tuh bisa menyajikan apa sama kita. Terus yang paling penting after sales-nya gitu. Jadi kalau setelah belanja, terutama kalau barang elektronik dan harganya cukup mahal, biasanya saya lebih ke customer service-nya gitu. Jadi kalau kalau di chat di awal dia nggak jawabnya lama, biasanya itu saya skip gitu. Hmm. Jadi kayak misalnya saya beli kulkas gitu ya. Kalau saya beli kulkas sebelum saya check out, saya pasti apa namanya chat dulu tuh. Ketika di chat kalau 10 menit paling nggak ya. Kalau saya ada batas waktu juga sih Bu. 10 menit dia nggak bales, ya saya akan ke toko lain gitu. Jadi makanya mungkin di luar dari balasan chatbot ya, saya kan biasanya nanya apa benar apa namanya speknya seperti ini gitu ya, wattnya apa gitu ya. Kalau dia balasnya lama, ya saya akan ke toko yang lain. Kecepatan membalas itu menurut saya penting karena ketika nanti ada masalah, berarti mereka juga bisa cepat untuk apa namanya Oh, menangani masalah itu. Eh, Dulu pernah ada kasus saya beli listrik, hmm. kompor listrik yang cukup besar. Sampai di rumah, saya lupa untuk ini sebenarnya. Biasanya kan disuruh videoin ya, Mm-mm. tapi saya lupa tuh karena lagi ada renov apa gitu. Jadi saya langsung bongkar. Nah begitu saya bongkar, kompornya hancur. Jadi kompor listrik itu kan dilapisi sama kaca ya, ada Ya. kacanya, bagian kacanya. Nah itu hancur gitu. Nah pas saya lihat hancur gitu, ya udah saya videoin, saya fotoin lah gitu. Nah bagusnya dari siapa dari penjualnya, responnya bagus karena sebelumnya memang saya chat sebelum pembelian, responnya bagus. Terus ketika saya chat seperti itu, dia responnya bagus. Dia bilang dari kita masukin barangnya semua baik-baik aja, berarti ada di pengiriman.
Ya. gitu. Jadi akhirnya dia menjembatani kita untuk ke pengiriman gitu. Dan dia juga menjembatani kita ke Tokopedia-nya gitu. Jadi kita nggak sendirian gitu, nggak harus kontak sendiri. Dia jembatani, dia bilang kirim aja ke alamat Tokopedia, nanti Tokopedia urus gitu. Terus Hmm. akhirnya barang dari sini saya kirim ke Tokopedia-nya, alamat Tokopedia apa sih namanya? Ada mereka punya gudang sendiri ya buat kembaliin barang. Oh. Terus nggak lama prosesnya cepet. Dia bilang supaya aman balikin duit aja dulu. Jadi maksudnya dia minta saya untuk refund dari Irfan. toko, iya, dari Tokopedia-nya gitu. Nah, akhirnya saya minta refund, habis itu kita transaksi lagi gitu. Jadi cukup ini ya, maksudnya itu em, apa namanya? Journey kita belanja di online tuh memang ditentukan juga sih dari customer service-nya ya gitu. Terutama di barang-barang yang mahal tadi sih gitu. Em, Biasanya kalau saya satu hal yang saya nikmati dari belanja online adalah melihat pengirimannya sih. Apalagi kalau ada notifikasi barang ada sedang dalam perjalanan. Tiap jalan ya Pak, ngelihat truknya sampai mana gitu Iya, ya. itu saya selalu liatin ada di mana, dia sampai ke udah di mana gitu ya. Itu itu salah satu mungkin tanda kutip buat saya candu kalau misalnya beli online itu saya liatin apa namanya pengirimannya gitu. Nggak sabar gitu ya. Ya gitu. Jadi memang kembali lagi kalau saya sendiri melihatnya dari apa namanya ya dari pertama kali si toko berhubungan sama kita berkomunikasi dengan baik sampai ke apa namanya pengiriman barang selesai sampai kalau ada komplain dia mau apa bertanggung jawab. Nah itu nomor satu deh buat saya. Ya, ya, karena Ya, memang interaksi kita cuman lewat online aja kan ya Pak, mau nggak iya mau respon itu jadi acuan gitu ya. Apakah betul memang sellernya ini cukup bertanggung jawab gitu ya terhadap betul. penjualannya gitu. Betul. Walaupun memang secara sistem kan mereka juga udah punya kayak itu tadi ya kalau kita kita apa masukin ke keranjang tapi belum kita check out ada notifikasi. Ya. Ketika kita sudah beli ya ada notifikasi pengiriman. Ketika barang sudah sampai selalu ada notifikasi juga kasih rating kasih apa gitu ya. Itu menurutku ya itu bagus juga sih. Artinya kita tahu bahwa barang yang kita beli itu tersampaikan gitu. Artinya kita transaksinya berhasil lah gitu. Jadi melihat dari semua jernih notifikasi tadi gitu. Di luar dari ada penipuan-penipuan ya. Ya bener. Saya pernah loh Pak yang apa ya waktu itu ya. Em, earphone kalau nggak salah. Padahal Hmm, juga sebenarnya atau saya yang salah karena hmm, saya nggak ngirim di rumah sendiri jadi ngirimnya kalau itu mau pergi bareng sama temen gitu kan ya udahlah kirim ke rumah aku aja waktu itu ngirim ke temen yang di Jakarta. Nah kayaknya saya nggak tahu teman saya tuh sampai lewat beberapa hari tuh nggak terima tapi barangnya udah tersampaikan gitu terus kemana earphone gue jadi ya ya cukup lumayan atau eh ya beberapa ya itu sih ada pengalaman-pengalaman enak sih kayak gitu karena ya memang nggak langsung sendiri gitu ya nggak langsung ya langsung lihat sendiri di sini juga udah kelihatan oh terkirim gitu kan ya betul, padahal fotonya belum tentu di rumahnya teman saya juga gitu lah betul. wah iya Itu lagi ada kayak kasusnya lagi naik ya sekarang ya. Apa namanya kurir-kurir dia fotoin, mungkin juga udah di depan rumahnya difotoin nggak ada orangnya, barangnya dibawa pergi gitu. Ada juga iya sih. Itu lagi kasusnya lagi naik kalau nggak salah sekarang. iya, saya tuh sampai curiga apakah ini memang tokonya yang kurang pas gitu kan ya. Saya Hmm. tuh apakah memang kurirnya yang kurang pas gitu. Jadi beberapa kali juga gitu. Pernah ya beberapa pernah kok waktu itu suami saya handphone malah Pak dari Uh, Semarang ya, ah, dari Semarang gitu ya. Dan momen-momennya waktu itu kayaknya sih lagi rame-rame ya nggak salah Lebaran atau apa gitu. Jadi kita sampai hmm, ke gudang JNE segala macam, tanyain sudah dibawa Bu sama kurir kita. Jadi ada CCTV-nya juga kan Pak, pasti udah ada hmm, notifnya juga sudah masuk ke siapa gitu, udah masuk gitu.
Dan ternyata sampai beberapa hari nggak kirim gitu. Ternyata memang kurirnya yang ngambil gitu. Jadi ya mereka Iya. proses sendiri gitu. Hmm, Akhirnya kita cancel juga akhirnya waktu itu ke Tokopedia. Jadi ya ya, alhamdulillah ya memang cuman lebih lambat dari prosesnya. Terus kecewa aja karena nggak jadi sampai barangnya. Terus kasihan juga ke penjualnya sebenarnya Pak. iya, dia rugi lah. Dia Rugi Pak. Heeh. Kita diganti uang sama Tokopedia, tahu? Oh, Dibalikkan. Jadi kan oh, apa namanya uang itu kan belum nyampe ke si penjual. oh iya iya. Jadi dikembalikan Hmm. aja gitu jadinya ya. Iya, dikembaliin ke biasanya kan ke apa namanya ke kantongnya kita punya wallet Tokopedia kan. Iya, 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 iya. Iya, Gitu. betul. Kalau kita ke penjualnya udah pasti kalau komplain minta refund gitu udah pasti langsung kan ya, Pak. Nggak nunggu lama gitu. Tapi Hmm, Rere mikir, lu kasihan juga ya jual yang jualnya ini bukan barang murah gitu kan ya. iya, Jadi cukup gede. Tapi kalau ada kayak itu mungkin karena ada asuransi kali ya. Jadi mereka bisa cover itu gitu dengan betul. baik. Itu juga salah satunya sih. Salah satunya kadang kalau kita beli barang mahal suka ada notifikasi untuk beli asuransinya. Kalau saya mendingan saya beli sih. Ya kalau memang barangnya memang risky banget ya, ya Iya. beli Pak. Gitu. Dan Walaupun jadinya agak barangnya jadi maksudnya kita jadi check out jadi agak lebih mahal ya, tapi ya untuk menjaga keamanan dan kenyamanan saya beli. iya sih, untuk beberapa barang kayak gitu ada yang bahkan mewajibkan, Pak. Mereka Hmm, mungkin sudah langganan ya ini kayaknya akan banyak komplain gitu kan menjaga itu maka sellernya mewajibkan gitu. Sudah iya, beli udah bundling sama asuransinya. betul, betul. Oke. Terima kasih Pak Antariksa. Iya, sama-sama. Boleh nunjuk temennya nih Pak yang Boleh belum nunjuk temen. cari-cari. Wah, siapa temennya nih? Yang kenal siapa nih Pak? Siapa Pak ditunjuk? Aduh. Ayo, ayo, ayo. Pak Arif tadi udah belum? Oh, tadi ada suaranya, cuman katanya belum nyampe kantor gitu alasannya. Oh, gitu. Nah, ini Pak, muncul Pak. Ya, Oh, nah ini dia akhirnya muncul. Silakan Pak Arif, gimana pengalamannya, Ci? Ya, oke. Thank you Pak Antariksa. Malam Bu Putri. Kalau untuk pengalaman ya, mostly hampir sama lah ya sama semua buyer, terutama kita yang ada di sini ya. Cuma saya ambil dari sudut pandang kita sebagai seller ya, ataupun penjual. Tadi yang seperti Bu Putri sampaikan dalam slide, di mana user interface dan juga user experience itu adalah salah satu eh, kesatuan, karena kita nggak mungkin berbicara UI tanpa UX gitu kan. Dimana eh, untuk daya tarik sendiri itu kita masuk ke user interface. Sebagaimana tadi dijelaskan juga secara detail, mulai dari tampilan dan juga saat sudah melewati masa consideration, eh, hal apa saja yang bisa membooster eh, customer itu melakukan purchase kepada kita. Tadi ada tambahan voucher lah ataupun notifikasi lain dan sebagainya. Banyak activity promosi ataupun marketing yang bisa dilakukan. Nah, di luar dari user interface itu, yang sangat-sangat penting dalam penjualan, menurut saya di user experience. Di mana user experience ini akan nantinya berefek dan juga akan menghasilkan benefit untuk kita ataupun kerugian untuk kita. Karena pengalaman berbelanja customer itu adalah salah satu indikator untuk melakukan pembelian berulang, retention, terhadap produk ataupun toko kita untuk kedepannya. Maka dari itu kita nggak bisa eh, apa namanya memakai satu indikator di user interface saja nih, secara tampilan, looks, interface-nya oke, secara tadi payment gateway-nya gampang dan lain sebagainya. Oke, itu salah satu faktor. Tapi experience sampai dengan barang itu ataupun layanan tersebut diterima customer itu adalah journey yang sangat panjang gitu. ya, ya, setuju Pak. Karena kita contoh kalau kita berbelanja di online e-commerce ataupun marketplace, kita ada berhubungan dengan pihak
ketiga, 3PL. Contoh Gojek, JNT, Si Cepat, dan lain sebagainya. Hal itu kan yang nggak bisa kita perkirakan dan nggak bisa kita manage. Karena itu sudah masuk ke ranahnya 3PL. Tapi imbas dari performanya mereka itu ada masuk ke indikator service level agreement kita. Gimana kita melakukan layanan kita secepat mungkin dari pesanan masuk kita langsung proses sesuai limit time-nya yang ditentukan oleh masing-masing marketplace. Misalkan kalau untuk Shopee orderan di bawah jam 12 siang wajib dikirim di hari yang sama. Oke, kita proses semuanya di hari yang sama dan dikirim di hari yang sama. Tapi di 3PL ataupun di ekspedisinya itu kompleks lagi tuh. Saat masuk ke depo, ya saat masuk ke depo pengiriman pusat sortir itu memakan waktu tuh. Biasanya case yang terjadi pada saat masuk pusat sortir itu ada paket kita yang entah masuk ke wilayah lain nih, harusnya ke Depok yang ada di Depok Jawa Barat, tapi masuk ke plottingan Depok yang ada di Sleman. Nah, karena itu saya pernah mengalami tuh Wah, case jauh seperti itu. juga. Iya, karena di Sleman ada juga Depok namanya. Eh, Ya. Nah, itu hal-hal yang memang di luar apa namanya monitoring dan managing kita. Kita nggak bisa melakukan itu. Tapi mau nggak mau kita harus terima nih komplainan customer. Nggak mungkin customer komplain ke marketplace-nya, ke ekspedisinya, pasti ke sellernya. Mau melalui online marketplace atau mau melalui web store yang kita buat sendiri, itu pasti dia taunya kita yang jual, kita yang bertanggung jawab atas pesanan dia. Oke, kita nggak perlu membela diri. Oh, ini kesalahan yang terjadi oleh pihak ekspedisi dan lain sebagainya. Nothing buat customer. Saya belanja di toko Anda, ya Anda harus bertanggung jawab dengan apa yang saya pesan. Kita menjelaskan sebagai rinci apapun, tugas dan tanggung jawab tupoksinya, mereka nggak akan pernah mau mengerti. Karena tahunya mereka, saya udah belanja di toko Anda, saya sudah mengeluarkan kos, saya sudah membayar jasa pengiriman, ya Anda harus memastikan dong, produknya harus sampai ke saya. Atau layanannya harus sesuai dengan ekspektasi dari customer yang harapkan. Karena dari situ kan kita nggak bisa berargumen untuk pembelaan diri kita. Paling kita bisa, oke, mohon maaf sebelumnya eh, untuk masalah yang kakak alami, kami akan selidiki lebih lanjut. Nanti update-nya akan segera kami follow up kembali. Nah, dari seller nih, jadi fungsi dari customer service, handling komplain dan lain sebagainya itu sangat-sangat penting. Yeah. Karena kita nggak bertatap muka nih. Kalau bertatap muka mungkin kita bisa jelaskan dari A sampai Z secara rinci, mereka bisa mengerti gitu. Dengan eh, apa namanya ekspresi kita dalam menjelaskannya, dengan tata cara tutur kata kita dalam menjelaskannya, mungkin mereka bisa mengerti. Namun kalau dalam ketikan chat aja, itu persepsinya udah panjang lebar kali tinggi itu. Kita kita padahal ngetik dengan seksama dengan bahasa yang sangat sopan, tapi belum belum tentu mereka menerimanya itu dengan oh ini makanya kamu mau lepas tanggung jawab dan lain sebagainya. Nah, yang sering terjadi seperti itu. Maka dari itu, user experience itu sangat-sangat penting buat eh, keberlangsungan suatu bisnis, karena dari user experience itu akan terjadi retention, repeat order, loyalitas customer, itu pasti dari experience. Dan kita juga dapat keuntungan lagi dari ya, MOM ya, kalau dari bisnis marketing itu ada word of mouth, jadi dari mulut ke mulut, oh ya, mau belanja di sini aja nih. Kemarin eh, saya pengirimannya cepat dan juga kalau pas ada masalah dari sellernya bisa bantu gitu. Nah, hal-hal yang eh, kompleks sih sebenarnya kalau kita berbicara UI dan juga UX, terutama UX itu karena kita benar-benar menempatkan diri kita nih sebagai customer yang emang nggak tahu apa-apa lah ibaratnya gitu. Kalau kita beranggapan bahwa diri kita sebagai seller menjelaskan itu customer bisa mengerti, itu sangat susah. Jadi
sebagai mana pentingnya kita menempatkan diri kita sebagai customer, ya customer yang benar-benar awam lah. Ya ibarat saya beli, ya saya harus terima barangnya. Kalau bisa di apa di luar ekspektasinya dia. Misalkan datangnya harusnya besok, tapi hari ini udah datang. Nah itu kan, wah ternyata cepet banget nih gitu kan. Itu kan yang membuat apa kesan dan juga eh, rasa percaya dia, trust dia terhadap toko kita ataupun produk kita gitu untuk ke depannya. Nah, Mungkin ini itu aja sih, Bu. keren-keren dari sisi seller nih. Ada seller lain yang mungkin mau menanggapi, menambahkan. Seru nih. Jadi memang ya kayak yang disampaikan Pak Antariksa tadi juga pengalaman pelanggannya yang memang yang disoroti ya Pak. Jadi kalau dari Pak Arif sendiri kayak pasang badan, aku harus ready, harus fast respon ya gitu ya. Aduh Hmm. harus siap minta maaf gitu ya. Maaf-maaf dulu aja gitu. Yang penting ya itu aja dengan kayak gitu mereka bodo amat Masian ya. Masih nggak mau tahu gitu ya. Yang penting barang aku sampai gitu. Setuju, teman-teman. Setuju ya, teman-teman. Ada lagi mungkin yang mau menanggapi? Oke, kalau nggak ada nih, sekali lagi saya mohon maaf ya Bapak Ibu karena kondisi kurang memungkinkan, ini tenggorokannya kurang sehat gitu ya. Dan kita juga belum melakukan ini kan ya penilaian untuk UTS. Jadi eh, mohon izin nanti saya mau sharing atau sudah di sharing ya sama Bu Satya di D-Learning. Hmm, Soalnya kan tadi katanya Bu Putri masih ada revisi toh? Oh, sudah. Dikirim lagi ke saya. Oh, ini ya untuk saya coba kirim di sini. Tenggang waktunya. Mm-mm. Ya, ya, ya untuk deadline-nya ya. Saya coba Iya. di sini aja di chat dokumen. Oh iya sih, kayaknya belum saya save waktu itu. Jadi ini teman-teman 1 minggu ya eh, penyelesaiannya. Jadi mungkin sambil dicicil hari ini sambil dibaca. Jadi kita mungkin ke depan kan teman-teman juga mau skripsi ya. Jadi kita mulai masuk ke bedah jurnal aja. Jadi bacain jurnal boleh dipilih. Di situ ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Tergantung preferensi teman-teman mana aja yang cocok gitu ya. Mungkin mana aja yang lebih senang. Oh, apakah perusahaan jasa atau produk jasa yang lain tentang marketing funnel. Tetap kalau ada pertanyaan nanti mungkin bisa ke mana Bu Satya? Ada di Langsung grup ya? ke grup ya Bu ya? Nanti Ya, bisa kita silakan. pantau dari situ. Oke, Bapak Bu, Ibu, izin bertanya, Bu. Maaf memotong. Di mana soalnya, Bu? di chat belum keluar kah? Di saya belum, apakah di teman-teman udah? Belum ada, Bu. Belum Belum, ada Bu Putri kalau di chat Zoom. Belum ada, Bu. belum masuk. Ini coba-coba. Saya kirim ke Bu Satya. Pribadi kali, Bu. Oh, enggak. Oh, enggak. Kok di meeting grup chat ya? Di meeting kok. Di meeting pribadi. Enggak ini kayaknya bener kok. Ya udah, saya titip Bu Satya aja. Tetap aja Bu, nggak apa-apa. Cuman deadline-nya aja seminggu lagi di tanggal 30 ya, teman-teman. Silakan kalau ada pertanyaan nanti bisa di grup, dibantu Bu Satya. Nanti pengiriman sudah ada, instruksinya juga ada di sana gitu ya. Oke, mohon maaf sebelumnya. Sekali lagi mohon maaf banget ya. Jadi hari ini kita harus selesai lebih cepat gitu kan. Selamat mengerjakan, mungkin ada waktu. Kalau memang kebiasaan udah punya jadwal sampai jam 9, ya masih ada waktu 1 jam buat mengerjakan. Mau langsung dikirim juga silakan gitu ya teman-teman. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Kita belum sempat foto bareng nih dari awal. Nah ini banyak yang aktif nih. Yuk, boleh nih Bu Satya. Kita kan nggak pernah ya kayaknya foto Ya, bareng nih. belum belum pernah ini sama sekali Ya, nih. akhirnya Kak Dia juga muncul. Yuk, teman-teman yang lain yuk. Buat foto bareng bersama eh, malam hari ini. Oke, mungkin yang lain bisa on cam, teman-teman. Menginginkan halo Kak Melingi. Akhirnya kita bisa melihat kecantikan-kecantikan wajahnya teman-teman. Yang lain? Pak Haji kurang ke bawah, kayaknya kameranya Pak Haji. Kurang enak di fotonya Pak Haji. Nggak enak. Iya, Kak Aryani juga ya Pak ya. Potong aja nih gitu. Jadi kayak maskeran gitu ya. Oke, Iya, ready Bu. ya. Itu karena malu, Bu. Diupload di YouTube ya, Bu ya? Oh, ininya Gak ya. apa-apa ya, Bu ya. Yang penting Kadang kelihatan kelihatan, kadang matanya, Bu. tidak.
Yang penting kelihatan matanya, Bu. Oh ya, oke. Karena mata adalah jendela hati, Bu. Wow. Pak Dadang, tolong Pak Haji kondisikan Pak Dadang. Pantun dulu, teman-teman. Oke ya, 1, 2, 3. Oh, Mau ganti gaya juga boleh nih, teman-teman. Mau apa nih? Gaya apa nih, Bu Satya? Gaya apa nih? Gaya ini. Biasanya Asia sukanya ini nih. Gaya Yang ATS, Bu. Gaya ATS. apa tuh, ATS Pak? gimana Nanti Pak? tugas sulit, Bu. Nanti tugasnya. Komplain, dia komplain. Dikasih tugas komplain. Oke. UTS doang, Pak. Nanti gimana menilainya nanti kalau uh, teman-teman kami juga jarang on cam juga ya. Nanti kan kalau pas ditanyain kaprodinya ini aktivitasnya apa nih gitu. Biar ada, Pak, biar ada dokumentasinya. Baik, teman-teman, terima kasih banyak kehadirannya malam ini. Saya akhiri kelasnya. Mohon maaf kalau ada kekurangan ya untuk malam hari ini. Selamat malam, selamat melanjutkan tugas. Saya akhiri kelasnya. Silakan Bu Satya kalau mau dirangkum. Baik, Bu Putri, mungkin saya mengingatkan kepada teman-teman nanti setelah ini, setelah kelas selesai, tugas langsung saya upload di learning, teman-teman. Jadi nanti teman-teman atau Bapak Ibu bisa langsung mengaksesnya. Kalau memang ternyata belum muncul sampai jam 9 malam, nanti bisa chat di grup. Begitu ya, kalau ada kendala gitu. Nanti kalau ada pertanyaan atau apa, bisa langsung chat di grup, mention saya ataupun Bu Putri, boleh gitu. Oke, sekian aja Bu Putri dari saya. Terima kasih juga untuk teman-teman semua. Terima kasih Bu Putri. Mungkin untuk hari ini karena memang Bu Putri agak-agak enak badan, kita diakhiri lebih lebih apa ya lebih singkat ya Bu ya daripada biasanya. Biasanya kita bahkan sampai jam 9 lebih dikit. Kayak gitu. Nah, nanti kita akan bertemu lagi di minggu depan. Begitu ya Bapak Ibu. Terima kasih Oke. banyak atas kehadirannya untuk malam ini. Kita bertemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat Terima malam, kasih. Bu. Waalaikumsalam. Sehat semua. Waalaikumsalam. Sehat Bu Terima kasih, Putri. Bu. Cepat Terima sembuh. kasih. Sehat Banyak selalu, Bu Putri. semuanya, Jangan lupa teman-teman. minum vitaminnya. ya, Ya, kirim Benar dong Pak sekali. Arif. Semangat Istirahat Ibu. yang cukup. Cuman Boleh? ngingetin, kirim. Ya. Boleh send alamatnya Bu. Alamatnya Bu di chat. Di chat ini Iya. alamatnya Institut Asia, Pak. Oh, di instansi. Oke. Di ruangan apa Bu? Ruangan apa? Wah, aku Waduh, aja. di ruangan rektorat, Pak. Ah, Saya. oke. Terima kasih, Ya. teman-teman. Terima kasih, Bu. Selamat malam.